Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Hikmah, nomor urut 4 dari kelas M217. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan di lingkungan masyarakat yang sering terjadi, yaitu sampah plastik. Di Indonesia masih banyak ditemukan pemakaian plastik yang merupakan salah satu material digunakan untuk kemasan sekali pakai. Namun sayang, pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum dikelola dengan baik. Salah satu penyumbang masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut, adalah sampah plastik. Masalah ini timbul dikarenakan sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai. Butuh ratusan tahun bila terurai secara alami. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sampah plastik. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Jadi, kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat plastik biasanya berasal dari minyak, gas alam, dan batu bara. Sejak tahun 1950, sampah plastik yang diproduksi mencapai 8,3 miliar ton dan sekitar 60% plastik berakhir di tempat pembuangan sampah atau tercecer di lingkungan alam. Secara tidak sadar, penggunaan plastik mungkin sudah menjadi comfort zone bagi banyak orang. Saat berbelanja, kemasan dan kantong plastik juga menjadi alternatif yang praktis dan mudah didapatkan. Bagi para pelaku industri, bahan plastik juga relatif murah dibandingkan material lainnya. Adapun masalah yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Sampah plastik membawa dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak atau bahaya dari sampah jenis plastik ini antara lain: pertama adalah pencemaran air laut yang dapat mengganggu rantai makanan dan membunuh hewan laut. Yang kedua adalah pencemaran air tanah karena sampah plastik tidak mudah terurai. Yang ketiga adalah penyebab polusi udara yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Yang keempat adalah menimbulkan racun karena memproduksi plastik menggunakan bahan kimia beracun. Biaya penanggulangan dan pengelolaan sampah plastik sangat mahal dan dapat menurunkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Adapun solusi terbaik untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dalam mengurangi sampah plastik, kita menggunakan bahan organik yang lebih mudah terurai. Yang perlu biasanya di masa pandemi ini adalah membawa peralatan makanan yang terbuat dari stainless steel dan kayu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Misal, sendok plastik yang merupakan salah satu sampah dari alat makan plastik sekali pakai. Solusi yang kedua adalah beberapa kebiasaan kecil yang dapat mengurangi potensi sampah plastik, antara lain membiasakan masak di rumah. Dengan membiasakan masak di rumah, bisa mengurangi potensi penggunaan sampah plastik. Apalagi di era digital seperti saat ini, dengan anggapan lebih praktis dan lebih hemat waktu. Banyak yang memesan makanan siap saji dan pasti dikemas dengan bahan plastik. Sadarkah kalian bahwa dengan memesan makanan siap saji justru akan menambah sampah plastik? Solusi yang ketiga adalah selalu membawa tas belanja atau goodie bag saat bepergian. Saat ini sudah banyak minimarket atau supermarket yang tidak menyediakan kantong plastik untuk wadah belanjaan. Selalu bawa tas belanja atau goodie bag meski tidak niat untuk berbelanja. Setidaknya hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu punya niat untuk belanja. Belanja dengan ukuran yang lebih besar, misal membeli kecap kemasan yang biasanya 500 ml diganti menjadi 1 liter.
membeli minyak goreng kemasan 1 liter diganti yang kemasan 2 liter dan seterusnya. Adapun solusi yang ketiga yaitu gunakan lap kain basah untuk mengganti penggunaan tisu basah. Penggunaan tisu basah memang lebih praktis untuk membersihkan beberapa peralatan rumah tangga. Tapi tanpa disadari, ternyata tisu basah mengandung resin plastik yang sangat sulit larut dalam air. Alangkah lebih bijaksana apabila penggunaan tisu basah diganti dengan lap basah saja. Masalah sampah plastik mungkin terkesan sepele, tapi dampaknya bagi lingkungan sangat luar biasa. Bukan untuk masa yang akan datang, tapi juga di masa sekarang. Ayo mulailah lebih bijaksana dari sekarang untuk mengurangi penggunaan bahan keperluan rumah tangga yang berbahan plastik. Mari kita sama-sama selamatkan pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.